balik tadi ke web. Web itu bikin berarti organisasi apa di situ akhirnya? Pada waktu itu belum ngomong soal organisasi ya. Waktu datang itu kan dia belum tahu siapa saya, orang itu. Kemudian eh, aku ketahui bahwa ini PRD. Udah tahu? Kemudian setelah itu kan saya tahu bahwa itu PRD gitu. Nah, kemudian saya ditempatkan berhenti di petani. Oh, Itu di sembilan kampung sendiri. di komunitas saya. Iya, di Iya, di yang kampung. awal sudah ada ini ya. Oke, oke. Tahun 94 itu sudah ke sekretariat Sendowo gitu kan. Sekretariat PRD apa STN? STN. STN. Saya masih mengenal hanya Serikat Tani ya, gitu. Tapi hubungannya dengan PRD belum tahu. Nah, setelah reformasi bahkan 98 itu, kira-kira Oktober November setelah 98 itu di desa itu ada satu gerakan dukung capnya masih itu PKU. Coba, mengapa? Karena lingkungan kami itu memang lingkungan akademik militer, sehingga pemahamannya seperti itu. Ini sudah korban, tetapi dituduh sebagai pelaku. Kesimpulan saya pada waktu itu sudah seperti itu, dan itu tidak jujur. Nah, maka harus dilawan, lah. Tentu saja harus apa ya, mengamankan diri sendiri itu harus ada. Waktu akhirnya Soeharto jatuh, harapannya apa? Halo. Hari ini gue lagi ke Jogja nih, harus ikut pemakamannya John Tobing. Ketemu sama banyak orang-orang generasi awal. Mas, namanya? Kalau namanya Hadi, ya, tapi sering dipanggil Dirjo. Dirjo. Asal dari Magelang. Magelang. Oh, dari sana aslinya. Memang dari Magelang. Latar belakangnya dulu di mana? Masa kecil lah. Masa kecil Ya. itu susah karena orang tua saya dituduh terlibat di GWS. Sehingga sangat susah. Bahkan cari kerja juga susah. Melamar kerja yang dengan lamaran ya pastinya tidak bisa lolos, apalagi kok yang di bawah instansi negara, tentara, polisi, KW, pasti tidak akan lolos. Sehingga kakek, ayah, nasib tahanan, tentu saja keluarga susah. Kita masih kecil, sehingga harus membantu orang tua ya, buruh memetik padi dengan menangkah. Umur berapa itu? Ya, bahkan itu setelah orang tua pulang pun masih seperti itu kan. Malah sama orang tuanya. Eh, Bapak ditahan kira-kira 5 tahun. Kakak 9. Ibu pernah juga? Tidak. Enggak. Dengan tinggali anak dua orang, saya dan adik saya yang usianya masih anak. Kemudian Bapak dibebaskan, kakek dibebaskan, ya Enggak berbarengan. tidak, kakek duluan. Dan itu
pembebasannya ya dibebaskan saja dinyatakan tidak terlibat. Tapi Oh, pada akhirnya tidak terlibat. tidak terlibat karena memang tidak diadili. Jadi ditangkap suka-suka, dibebasin suka-suka. Betul. Menurut pemahaman kami Ah. karena tidak diadili, tidak di yang keterangan dari ibu yang diceritakan kepada saya, ibu di cerita dari bapak ayah saya, ya mengalami penyiksaan dari yang namanya pemeriksaan itu ya disertai. Suruh ngaku. Makanya kemudian sejak kecil itu bapak bebas, kemudian umur 35 tahun meninggal. Gila ya? Ya, dan saya masih umur 10 tahun membantu jualan nomor DP. belum di Jakarta masih yang dia Pak Ali satu game itu tuh 73 ya, membantu ya jualan nomor. Ya kira-kira seperti itu, jadi susah hanya untuk bertahan hidup juga susah. Berarti waktu bebas itu KTP-nya tandain NT atau Oh ya, Oh, di KTP di sini ada KTP. meskipun tidak terbukti. Tidak bahkan di surat pembebasan saya sekarang ini sudah dibatal, tapi ya dinyatakan kita pakai. Tapi tetap dipakai NT. Iya. Nah, kemudian itulah yang kemudian saya selalu mencari sebetulnya kesalahan orang tua saya itu apa. Nah itu saya tanya, tidak dinyatakan tapi diperlakukan seperti itu. Sekarang orang tua saya itu, ayah saya itu kan mantri kesehatan. Itu kan sudah bebas. Kenapa tidak bisa menjadi masuk Balik lagi jadi antri. mantri kesehatan, balik kerja jadi mantri kesehatan di rumah sakit swasta. Itu tidak bisa. Kemudian itu merasakan ketidakadilan itu ada persoalannya apa. Nah itulah yang kemudian saya selalu tanya dan kemudian mencari sebab apa sebabnya persoalan terjadi terhadap keluarga saya dan keluarga teman-teman yang lain, karena di kampung saya itu cukup banyak, ada lebih dari 14 orang ya. Nah, keluarganya ditahan tanpa pengadilan. Tanpa pengadilan. Pun teman-teman itu tidak bisa, bahkan tidak bisa bekerja ya. Ya bekerja biasanya yang tidak pakai lamaran. Ya berarti yang informal ya, kayak toko. Iya, yang punya yang punya modal cukup besar gitu. Di toko menjadi tukang emas. Oh iya. Masang itu bisa jauh lebih baik. Tapi kalau punya keahlian seperti ahli kesehatan, bidang-bidang yang kerjanya harus pakai lamaran, anak-anaknya juga tidak bisa bekerja dengan lamaran, apalagi yang di bawah instansi negara. Kalau anaknya KTP-nya tidak nggak pakai ET. pakai ICT, tetapi
lamaran itu tahun 80-an loh. Karena ya 80 itu 83 itu usia aku sudah 23 tahun. Itu kalau mau melamar itu saya tidak pernah melamar karena ibu saya melamar juga walaupun tidak ada PED, tetapi di sanksi itu dan diberi amplop harus diberikan kepada desa kemudian ke Ramil, roasting dan itu data keluarga. Begitu keluarganya sekawan. tidak bisa. Berarti itu imbas itu bukan setahun 2 tahun, tapi seumur hidup. Oh ya, baru setelah reformasi Ya, anak itu yang melamar jadi kawin bisa. Beberapa kemudian kawin. Pengangkatan menjadi pegawai itu biasanya setelah reformasi. Setelah 99. Nah, kemudian pada waktu itu kan akhir 80-an itu saya membuat kelompok diskusi Di mana? di kampung, di Magelang. Materinya untuk beli hiburan nggak mampu, malah mendengarkan radio. Inspirasinya dari mana bikin kelompok diskusi itu? Ya muncul sendiri karena saya suka mendengarkan radio, suara Hilversum, Belanda, Goa. Nah, iya. Kalau di TVRI dan RRI nggak disiarkan. Mendengarkan situasi Indonesia seperti itu. Nah, kemudian kita diskusikan. Diskusinya sama yang 14 orang tadi atau beda atau campur? Enggak, bahkan mereka enggak ikut. Oh, yang 14 itu nggak ikut? Enggak ikut. Bahkan sampai sekarang masih ketakutan. Sekarang ini bahkan diminta untuk sudah ada perpres yang ditandatangani Jokowi ketika itu kan tahun 2003 itu sudah pelanggaran masa lalu, kemudian mendaftarkan untuk menjadi korban pelanggaran masa pun mereka anak-anaknya. Nah, kelompok diskusi itu berapa orang? Berapa orang? Cuma 6-7 yang kemudian 7 orang itu menjadi gerakan di desa. Kemudian saya juga mengorganisir beberapa komunitas di Temanggung. Pada saat itu? Pada saat itu. Kok bisa punya kesadaran mengorganisir itu dari mana? Karena itu tadi diskusi, sering mendengarkan radio, kemudian tahun 90-an tahun 93, 94 itu ini ada harga hasil pertanian kok nggak laku, orang satu kandang cuma berapa ratus rupiah, tomat sampai nggak dipanen. Ini apa persoalannya? Kami simpulkan bahwa ini negara tidak berpihak pada kampanye. Nah, ini yang kemudian perkembangannya kemudian kawan-kawan dari Jogja, mahasiswa ini mengerti, kemudian masuk ke situ, masuk kampung situ. Itulah yang kemudian ada organ payungnya, walaupun kontak-kontak ya, masih kontak-kontak. Kak, sebentar, cara mereka masuk ke situ gimana? Mahasiswa-mahasiswa itu? Ya kemudian mungkin mereka tahu bahwa saya
mengorganisir Oh. kayak gitu, yang kemudian menghubungi saya, berkenalan, kemudian apa, main ke rumah, berdiskusi, sehingga eh, makin memahami persoalan-persoalan ini bukan karena petani itu tidak bisa berproduksi. Ya. Jadi pemahaman itu juga tahun 83, 84 itu saya sudah mencuri-curi eh, membaca buku di bawah bendera revolusi, Sarinah, Indonesia Membuka. Dari mana bukunya? Eh, ada teman itu yang memberikan pinjaman. Bukan mahasiswa-mahasiswa itu yang datang? Bukan. Sebelumnya berarti? Sebelum 83. Oke. Nah, itu kok beda sekali dengan yang disampaikan oleh pemerintah dari mana saja lah. Nah, itu makanya kemudian tahun 93 itu sudah ada kesimpulan bahwa persoalan-persoalan ini karena tidak ada keberpihakan negara terhadap orang tani terutama ya. Itu makanya kemudian setelah 93, 94 saya tadi berhubungan dengan teman-teman itu, maka kemudian saya mengorganisir di pedesaan, di desa-desa. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi kesimpulannya seperti itu keberpihakan itu tidak pada kebanyakan rakyat ya. Rakyat kecil maksudnya. Karena yang saya hadapi dari mulai dengan keluarga yang saya kenal, yang saya kontak ya, itu memang kebanyakan orang kecil kayak gitu. Jadi itu kemudian menjadi satu kesimpulan menurutku pada waktu itu, negara tidak berpihak pada warganya orang kecil. Tadi yang dapat buku itu dari mana? Dari teman ini mertuanya itu dulu orang TNI, pekerja kereta api. Nah itu kemudian punya buku itu saya pinjam, dan pada waktu itu masih curi-curi. Tahun 83 itu masih belum diperbolehkan membaca itu ya. Kemudian termasuk buku-bukunya Pram, itu yang tetralogi itu, beberapa buku saya baca. Oh ternyata kemudian makin memahami ternyata bukan hanya pengalaman empirisku, tetapi digambarkan oleh Pram dalam bukunya itu, ternyata memang itulah gambaran tadi Indonesia. Saya kira seperti itu yang saya simpulkan, dan itu belum tahun 90, belum. Itu buku itu dapatnya dari orang yang sama? Orang yang sama. Berarti dia koleksinya banyak ya? Karena ini teman saya ini belajar teologi dan sukanya koleksi buku. Termasuk saya juga suka pada waktu itu suka baca. Setiap hari harus baca. Barang sehari 100-150 halaman itu
harus baca sehingga dia menambah pemahaman. Gitu. Nah, setelah tahun 93, 94 itu tadi kemudian kenalan. Datang mahasiswa ke kampung. Itu kemudian sering diskusi ya, ternyata kesimpulan saya bahwa negara tidak berpihak pada saya miskin ya, petani yang bisa berproduksi tapi tidak tetap miskin dan seterusnya, itu makin memantapkan keyakinan bahwa itu benar. Tentu saja pada waktu itu sekali lagi gerakannya harus ditelusuri. Dulu siapa yang datang ke situ? Kawan Web itu, Webi. jadi sama Rup itu, Rubaida. Itu kalau nggak 93, 94. Kalau sebelum itu saya merasa sendiri. Oh masa waktu itu saya merasa paling muda ya. Dan itu merasa sendiri setelah kenal mereka, wah ternyata teman saya banyak banget. Oh berarti itu pertama kali ada mahasiswa datang dan mengorganisir itu? Iya. Oh, sebelum-sebelumnya nggak ada? Sebelum itu ada tapi belum sampai ke saya. Oh tapi ada. Yang kemudian saya tahu bahwa itu ada. Satu contoh Kedung Ombo, itu kan saya sudah dengar. Tahun 90 saya sudah dengar, dan itu ada salah satu korban penggusuran yang menjadi tukang batu di Jakarta, dan itu aku kerja di menjaga rumah yang sedang dibangun, itu milik Mutiara Sani itu, Direktur Sanggar Pratiwi. Itu sering diskusi dengan dia, yang korban gusuran itu. Semakin memahami bahwa persoalannya memang benar. Ketika Rup datang, diskusinya dari lebih luas gitu. Lebih luas karena kemudian sudah ngomong soal ya di Kedung Ombo itu seperti ini, ada yang seperti penggusuran, dan kok cocok dengan apa yang saya dengar dengan korban yang digusur, walaupun saya tidak dimasukkan mengorganisir di Kedung Ombo karena masih ada kegiatan di desa-desa di kami. Yang kemudian setelah reformasi, sebentar, kejauhan kalau reformasi. Tadi kan datang 93, 94 itu. Nah, berarti kedatangan Web sama Rup itu membangun organisasi di sana kan? Iya. Apa? Ya membaca persoalan pokok di sana waktu itu, kan memang pemerintahan Orde Baru ya yang sangat tidak demokratis, pemilu dipastikan menang, dan ada pembodohan menurut kesimpulan saya bahwa partai itu ada hanya dua, PDI dan P3. Kalau Golkar itu bukan partai, dan itu kan sebelumnya ada slogan tuh bahwa politik itu jelek. Oh iya. Ya. Jadi kalau menjadi bahkan pengurus Golkar itu bukan anggota partai, bahkan itu menjadi anggota golongan karya. Kalau partai cuma dua, dan iya, stigmanya kan
partai itu tukang ribut, haus kekuasaan, Ya, gitu lah dan ya. jelek, Jelek ya. kejem Ya. kayak gitu ya. Maka itu pun kemudian bahkan secara empiris kan ya saya ikut kegiatan pas kampanye kayak gitu mau pemilu itu, bahkan itu tahun 77 itu saya masih 14 tahun, saya masih sudah ikut. Berarti dari kecil sudah nggak suka Golkar? Pasti enggak suka karena pada waktu itu ini pemerintah ini tidak yang menyengsarakan golongan kami. Ya. Kayak gitu. Tapi kemudian hasil pemilu 77 itu setelah ada yang jadi ketua dewan gitu ya, kok kemudian malah nggak kenal. Nah ini berarti jelek kayak gitu. Nah kemudian seterusnya masih punya kegiatan ikut partai itu, pokoknya hanya sekedar tidak Golkar. Tetapi persoalannya ya memang ternyata itu tidak mengubah keadaan karena memang dikondisikan. Itu kesimpulan setelah semakin tahu ya. Ya. Itu kesimpulan saya setelah tahu ya memang hanya formalitas saja. Gitu. Balik tadi ke web. Web itu bikin berarti organisasi apa di situ akhirnya? Pada waktu itu belum ngomong soal organisasi ya. Waktu datang itu kan dia belum tahu siapa saya kayak gitu. Kemudian aku ketahui bahwa ini PRD. Sudah tahu dong? Kemudian setelah itu kan saya tahu bahwa itu PRD gitu ya. Nah, kemudian saya ditempatkan organisasi di petani. Itu di kampung sendiri? Di komunitas saya. Iya, yang awalnya sudah ada itu ya kan? Tahun 94 itu sudah ke sekretariat Sendowo di dekat UPN itu. Sekretariat BRD? Atau STN? STN. Saya masih mengenal hanya Serikat Tani kayak gitu, tapi hubungannya dengan PRD belum tahu. Sebentar, itu langsung buat Serikat Tani Nasional atau Serikat Tani Lokal? Serikat Tani Nasional. Langsung itu? Nah, karena kemudian background saya selama ini tahu. Sehingga komunikasi dengan teman-teman itu semakin meluas. Akhirnya setelah sering ke sekretariat itu? Beberapa kali, beberapa tidak sering karena memang pada waktu itu kan hanya orang-orang tertentu yang bahkan yang kontak kepada saya itu kan cuma Webi dan Rup, yang lain kan tidak. Untuk menghindari kalau ada penangkapan kayak gitu. Seperti itu. Berarti terlibat di STN akhirnya. Pengurus kota? Belum itu masih belum distrukturkan. Berarti kayak kontak jaringan aja gitu? Kontak jaringan. Jadi bangun struktur itu nanti karena belum ujian organisasi ya? Organisasi belum, masih kontak-kontak cair. Itu kan dimulai dari saya membacanya pada waktu itu mulai dari Grundelan itu kan tidak cuma mengeluh sendiri, itu Grundelan ya, wah ini tapi masih sendiri.
kalau itu berkembang berdua itu gerenengan, sudah ada teman. Oh. Nah kemudian berkembang 3, 4, nah, sudah bisa menjadi diskusi-diskusi lah itu. Kemudian ada di Magelang, di Temanggung, gitu. Nah, yang mengembangkan sendiri karena ini kalau mengadakan perubahan nggak bisa cuma sendiri sedikit orang, ya harus banyak orang. Kira-kira Selanjutnya jadi pengurus STN. pengurus SDN. Wilayah atau kota? Enggak, langsung pada waktu itu saya di Jakarta itu sudah tahun 2000. Tetapi yang di desa itu kontak itu memang sudah kemudian tahun 97 kalau nggak salah, kalau nggak 96 itu sudah menjadi anggota PRD. Nah, pertama kali tahu bahwa STN adalah bagian dari PRD, Ya tahulah karena setelah diskusi itu kan kemudian oh ini memang organnya seperti ini. Satu contoh 96 itu komunitas saya di Temanggung itu mengatakan bahwa dalam 27 Juli itu adalah PRD. Saya diam saja dulu, tapi kemudian saya undang, bukan begitu. Dan itu komunitas saya itu dikumpulkan oleh RT dan itu ada petugas dari tentara memberikan pemahaman bahwa dalam 27 Juli itu adalah PRD. Maka kemudian itu kan tidak bisa kemudian membantah di komunitas yang lebih luas, harus sedikit karena ya aku kasih tahu bahwa bukan begitu dan mereka tidak tahu bahwa saya sudah menjadi anggota PRD. Habis 27 Juli itu apa yang terjadi? Kabur, direpresif, Direpresi si STN yang di sana. semua organ partai itu kan direpresi. Iya, maksudnya di kampung itu yang sudah basis taninya direpresif nggak? Tidak, karena itu tidak dikasih nama. Oh, selamat karena itu. Iya, termasuk saya kan juga secara legal kan tidak anggota. Nah, lari kemana waktu itu? Ngumpet nggak? Tidak, Oh, nggak ngumpet. tidak, karena saya punya background rohaniwan, Oh, sehingga selamat gitu. sama itu. Tapi takut. Ya ngeri-ngeri sedap lah, harus hati-hati. Tahu kan diburu, Budiman ditangkap, Petrus, Tahu. Tapi ya harus menyediakan cover. betul-betul nggak kemana-mana, ada di kampung. Ada di kampung. Nggak pernah juga ada yang tanya. Tidak. Kan pada waktu itu gerakan belum marak. Satu contoh mendengarkan membentuk kelompok diskusi itu kan tidak ngomong soal organ. Walaupun kenal beberapa teman. Ya juga tahu, Ruk juga kenal, tapi kan tidak pakai organ. Ngertinya cuma mahasiswa kayak gitu. Jadi organ itu kalau belum kenal betul, ya nggak dikasih tahu. Rasa aman kapan? Sebetulnya bukan soal merasa aman ya. Bahwa ini harus dihadapi. Ya. Bahkan ya sampai sekarang sih yang namanya aman itu kan relatif ya. Nggak, gini maksudnya. Waktu itu kan semua orang mengalami rasa was-was mau ditangkap dong. Nah, ada beberapa yang saya tanya itu dia merasa aman ketika wah pimpinannya udah kena, pasti pengejarannya melemah, melambat.
Nah itu mereka ngerasa aman. Tidak, Oh, enggak? karena pada waktu itu setelah pimpinan-pimpinan legalnya itu ketangkap, kan kemudian masih ada pengajaran, bahkan 98 sebelum reformasi itu kan ada Nah yang itu karena belum tanah tinggi. walaupun begitu, Nah, apalagi saya kan juga paham bahwa ini gerakan masih ada, ya. sehingga ini tidak bisa ngomong aman karena apa-apa terus dibongkar dengan PKI dan itu pasti tidak aman. Nah setelah reformasi bahkan 98 itu kira-kira Oktober November setelah 98 itu di desa itu ada satu gerakan itu pun capnya masih itu PKI. Coba, mengapa? Karena lingkungan kami itu memang lingkungan akademi militer, sehingga pemahamannya seperti itu. Ini sudah korban, tetapi dituduh sebagai pelaku. Kesimpulan saya pada waktu itu sudah seperti itu, dan itu tidak jujur. Nah, maka harus dilawan, ya. Tentu saja harus mengamankan diri sendiri itu harus hati-hati. Waktu akhirnya Soeharto jatuh, harapannya apa? Ya, terutama ada perubahan perlakuan terhadap banyak orang masyarakat kecil ya. Jadi demokratis, kemudian secara politik, tetapi juga secara ekonomi itu ada perbaikan. Harapannya seperti itu, dan dengan harapan teman-teman itu kalau yang berjuang itu ada posisi yang di negara lah, karena kita juga tahu kualitasnya. Tapi kan kalah, nggak ada satu pun. Itu persoalannya. Kemudian setelah pemilu 99 itu kan, itu ternyata masyarakat itu masih ketakutan bahwa ini PKI ya, gitu. Karena seperti pemilu 99 itu stigma-stigma terutama di lingkungan kami ya, itu masih kemudian banget. Bahwa PKI. Iya. Gaya baru. Oh iya, baru. Kalau berarti 99 itu nggak mobilisasi massa buat nyoblos PRD? Kalau mereka sudah tahu, bahkan kampanyenya itu sudah pakai baju PRD. Akhirnya mereka tahu di desa saya, di banyak tempat itu tahu kalau saya PRD. Tetapi pada waktu itu masa itu kan terilusi dengan Mega. Iya. Mengapa? Karena pada waktu itu gerakan bawah tanah itu yang penting Soeharto jatuh, dan itu ingat KPM, Komite Pendukung Megawati itu, makanya itu PDI besar. Itu yang kemudian banyak orang yang tahu bahwa di belakang itu yang menggerakkan kawan-kawan PRD. Mereka nggak ngerti, bahkan setelah 99 itu di masa kampanye sampai sampai pemilu itu, bahkan orang-orang yang dulu dinyatakan sebagai terlibat di 30S ada memilihnya PDI Perjuangan, Bukan PRD. bukan. Karena tesisnya itu diantara yang jelek, Mega yang terbaik itu. Oh iya. Ya Mega juga korban kan. Korban ya. Jadi. Tapi bahkan saya sempat memperdebatkan baik itu kurangnya apa, ideologi politik organisasi apa ya, nggak terjawab. Pokoknya
yang terbaik adalah Mega gitu. Kebanyakan orang-orang itu ya yang saya kenal. Eh, Setelah menjelang 99 pemilu itu, bahkan mereka sangat anti PRD. Iya, karena tidak sejalan. Pokoknya bermimpi-mimpi perubahan itu dilakukan oleh PDI. Mega itu. Setelah Mega jadi menyesal nggak? Tidak, Oh nggak menyesal juga. secara lesan maupun apa, tidak, tidak, tidak ada penyesalan walaupun kalau diskusi ya tidak terjawab. Nah, bahkan sampai sekarang ya minimal masih memuja-muja bahwa ini adalah membawa ajaran Soekarnois itu sampai sekarang dengan slogan marhenisme itu. Walaupun kalau ditanya marhenisme itu apa, ya pokoknya membela orang kecil. Teorinya basisnya apa ya nggak ngerti. Pokoknya Cilik gitu. kalau putrinya keluarganya Bung Karno pasti memperjuangkan politiknya Bung Karno. Itu saja. Tidak dilihat di lapangan itu seperti apa. Nah setelah 99 masih aktif? Saya masih aktif, bahkan akhir 99 atau 2000 awal itu masuk di pengurus pusat STN itu. Oh. Tahu dong ada perpecahan sama PDS itu? Tahu. Direkrut nggak apa? Diagitasi nggak supaya ikut PDS? Bahasanya bukan agitasi ya. Pada waktu itu kan pendiskusian ya. Pendiskusian. Ya, memang sebetulnya kan itu tidak satu ideologi ya. Ya. Makanya wajar ada perpecahan itu seperti itu. Tapi nggak ikut? Maksudnya Nggak ikut ke blok PDS, tetap di BRD? tidak, saya di PRD pada waktu itu. Setelah itu kan ngelewatin masa bullying Mega Hamzah, ketemu lagi 2000. Masih saya masih. Nah, saya itu kemudian menjelang pemilu 2009. Oh 2004 Popor masih ikut dong? Aku masih ikut. Popor itu? Masih. Ditugasin kemana? Saya masih di Magelang, Temanggung, keliling-keliling Jawa Tengah lah. Masih. Bangun struktur Popor? Ikut membangun, memperkuat lah. Lolos nggak? Tidak lolos lah. Enggak, ke Jawa Tengahnya? Tidak, aku lupa ya. Lupa. Memang susah berkembang ya. Tapi ya itu memang 2004 Popor itu stigma PKI-nya masih kencang. sampai ada yang dibacok kepalanya itu. Masih kencang. Kalau 99 itu di masa ya, itu nggak kencang menyerang PRD enggak. Dari PDI, dari P3, dari mana-mana enggak. PDI tarung sama P3 saja dengan PRD enggak direpresi. Yang kalau Popor masih malah aparatur negara malah memperbaiki. Iya. Pertemuan di Klaten ya, perbatasan dengan Boyolali itu pun pada waktu itu kan saya masih di Klaten ya, itu kemudian dipindah ke
Kebumen itu diundang pertemuan itu masih polisi masih merepresi. Itu pertemuan apa? Pembicaraan pokok itu ada apa? Ada diskusi soal pokok itu. Terus ketemulah sama 2009, berarti terlibat juga lagi di Papernas. Papernas sudah tidak. Oh, Papernas enggak? 2009 itu Papernas itu 2006, 2007. Saya di Bintang Reformasi ya, di Bintang Reformasi itu sudah tidak terlibat. Sudah terlibat. Jadi gini, pada waktu itu saya ditugaskan oleh Pak mengadakan pembentukan struktur DKR Dewan Kesehatan Rakyat di Magelang untuk Jawa Tengah. Tahun 2008. 2008. Kemudian ada perpecahan itu, tapi kemudian saya kan ditugaskan untuk membangun itu ya dalam sebagai panitia lokal. Kemudian kok akhirnya disuruh tidak terlibat lah. Ini setelah selesai kok tidak terlibat, ini apa persoalannya? Itu yang sampai sekarang tidak terjelaskan kepada saya dan saya minta penjelasan, tidak dijelaskan. Kemudian akhirnya mengusulkan untuk rapat tidak dipakai, rapat tidak diundang, ya sudah, saya Tidak terlibat lagi. Tidak terlibat lagi ya gimana? Ya kalau sekarang kemudian Priman katakanlah, ya saya minta supaya itu diselesaikan dulu persoalan saya. Oh. Iya loh. Iya. Jangan sampai kemudian ada presiden di kemudian hari kalau itu diadakan penyelesaian itu akan terulang. Kalau saya salah ya kesalahan saya di mana? Harus dijelaskan dong. Ya. Karena itu hak sebagai anggota kok. Tahu dong ada perpecahan lagi di situ. Ya tahu. Tahu. Yang minimal aku merasakan loh. Apa nggak diajak itu karena diindikasikan ikut bloknya minoritas? Tapi ya aku sebetulnya kalau minoritas dan mayoritas pada waktu itu kan setelah Papernas, sebelum resmi ke PBR. Sebelum. Itu kan ditolak, itu kan karena menolak PBR itu, tapi isunya sudah digulingkan tuh isu bahwa kita akan ke PBR. Aku pada waktu itu aku sepakat. Sepakat yang mana? Sepakat bersama PBR. Jadi tidak ada alasan untuk penyingkiranku. Oh. Tidak ada. Makanya berarti juga nggak clear ya kenapanya tidak dilibatkan lagi. Iya. Jadi ya sudah seperti itu. Nah, saya cuma minta dijelaskan kalau aku salahnya di mana. Jangan kemudian suka-sukanya kalau dibutuhkan dilibatkan, kalau enggak ya itu bukan organisasi ya. Setelah itu kemana? Setelah nggak terlibat di PRD? Bersama dengan beberapa teman itu membangun DKR itu, Dewan Kesehatan Rakyat itu. Itu ada WB ya di situ ya? Iya. Saya nggak kaget juga waktu wawancara si Argo itu, ternyata DKR itu pendirinya salah satunya WB itu. Iya. Ya, organisasi sampai yang kemana-mana orang-orang PRD aja yang bikin. Memang ya kalau sampai sekarang itu kan masih tetap mewarnai. Ya kalau itu ya.
Bahkan kalau kita ngelihat gerakan ya secara umum banyak gerakan baru, ya orang-orang PRD aja itu yang ada di sana. Pecah Nah, bikin, pecah kemudian bikin. yang saya sebetulnya kita harapkan di situasi sekarang yang berbeda ya, dengan dulu. Eh, Rakyat itu perlu kepemimpinan nasional. Ya. Ini yang saya belum melihat. Berarti terima enggak? Tidak, Eh, karena bukan karena aku tidak terlibat di situ. Ya. Aku melihat gejalanya, gejala pengorganisiran di bawah itu tidak dilakukan. Tapi kan itu mereka sekarang sudah jadi partai elektoral kan? Soal elektoral itu kan ngomong soal strategi ya. Iya. Jadi metodenya paling cuma administratif. Itu persoalannya, pengorganisirannya tidak dilakukan. Pemahaman kepada masyarakat persoalan-persoalan mereka itu tidak digali, kemudian bersama-sama diperjuangkan, kemudian ada backup dari partai katakanlah. Itu kan nggak ada. Tapi STI-nya masih ada loh. Gejalanya di bawah itu apakah itu di Kabupaten Semarang, di Temanggung, di Magelang, Salatiga, tidak ada. Cuma saya kagetnya. Saya waktu wawancara di Jakpar tuh di kantor DPP Prima. STN itu namanya bukan Serikat Tani Nasional. Serikat Tani dan Nelayan. Ya, itu kan soal nama ya. Ya, cuma saya agak kaget kok. Tapi persoalannya adalah di bawah itu tidak ada satu pendiskusian problem-problem mereka, kemudian diajak berjuang dan secara nasional tidak di backup. Apa tuh persoalannya lah? Kalau seperti ini yang berjuang apa? Untuk partai itu untuk apa? Kalau ngomong partai seperti partai yang lain, protekmes dong. Secara de facto. Bahwa protekmes itu sekarang secara de jure sudah tidak ada. Tapi de factonya tanpa pengorganisiran, diskusi-diskusi sampai struktur yang paling bawah, membahas persoalan-persoalan mereka, rakyat, itu ya demokrasinya demokrasi yang di atas lah. Dan aku tidak punya harapan Sama ini. dengan siapapun yang tidak melakukan pengorganisasian. Kalau ada organ nasional tapi tidak melakukan pengorganisasian sampai ke bawah, Berarti masih berharap dong ada partai kiri baru. saya sangat berharap, yang mengorganisir kalau tanpa payung nasional ya berat banget. Kira-kira seperti itu. Kalau melihat sekarang gerakan anak mudanya, mereka kan kelihatannya ya, kelihatan kita nih yang nggak menyemplung di sana, mereka tidak terorganisir, tidak punya partai, tidak punya organ nasional gitu loh. Saya justru melihat gejala-gejala itu, aku menamakan itu kekuatan-kekuatan yang baru tumbuh. Secara dialektis itu pasti ada kekuatan-kekuatan baru itu pasti ada. Karena justru katakanlah kalau mau kembali seperti Orde Baru, seperti itu ya nggak mungkin bisa. Bahwa situasinya sudah berbeda. Bahwa mau kembali itu ya, satu contoh sekarang represi Ya. mulai ada ya. Tapi saya yakin itu pasti akan tumbuh perlawanan. Berarti ini tuh
kayak periode-periode awal tahun 90-an awal, 80-an akhir gitu. Perlawanan muncul sedikit sporadis. sporadis. Tapi sekarang ini kan dimudahkan dengan fasilitas. Ya, harusnya ke sana. Nah, ini yang diperlukan adalah mewadahi, mendiskusikan. Bahwa mendiskusikan lewat medsos ya bagus, cepat, gampang. Tapi perlu ada pendiskusian wadah, ikatan, pemberi penugasan dan sebagainya. Ini yang aku nggak tahu ya, karena tidak bersentuhan langsung secara media sosial dengan kontak-kontaknya, nggak punya. Tapi melihat gejalanya, aku masih ada harapan. Walaupun ya entah kapan ya, tapi itulah ya secara dialektis tetap akan ada gerak maju perubahan. Ya tentu saja kalau sekarang siapa yang mengajarkan saya, memangnya belajar dari medsos, siapa yang mau melarang? Oke. Terima kasih waktunya. Sama Nanti Bung Bayu. ya kalau ke Jogja lagi saya Iya. mau kontak-kontak main. Iya. Ya. Makasih ya. Iya.